Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 dari Praktikum Dasar Elektronika izinkan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Muhammad Iqbal Putra Matika dengan NIM 241031405. Nama saya Donul Auliasya dengan NIM 2410314034. Nama saya Firly Muhammad Aditya dengan NIM 2410314077. Nama saya Halil Ibrahim dengan NIM 2410314044. Nama saya Ahmad Ranfasa dengan NIM 24104055. Nama saya Rahadian Yusuf, nomor mahasiswa 241 Berikut ini video perancangan dan proses pembuatan dari PCB adjustable power supply. Berikut adalah bahan dan alat yang digunakan, yaitu PCB yang sudah ada jalurnya, solder, timah, bor mini, sabut besi, dioda 1N4007, IC regulator, kapasitor 0,1 mikrofarad, LED, kapasitor 3300 mikrofarad, terminal blok, dan potensiometer. Berikut adalah jalur rangkaian yang telah dibuat. Kelompok kami menggunakan Lotion sebagai metode pencetakan jalur pada PCB. Etching. Di sini kita menggunakan larutan FeCl3 yang nantinya akan papan PCB ini akan direndam ke dalam larutan campuran air dan FeCl3 ini. Papan PCB direndam selama kurang lebih 15-30 menit sampai lapisan tembaganya itu lepas. Jadi yang tersisa itu hanya tinggal jalur saja berupa timah. Direndamnya tuh sambil digoyang-goyangkan. Mencapai 30 menit direndam, boleh diangkat PCB-nya lalu dilihat hasilnya. Jika masih tersisa sedikit lapisan tembaga pada papan PCB, boleh dibersihkan dengan cara disikat secara halus. Kenapa secara halus? Karena bertujuan untuk tidak merusak jalur timah pada papan PCB. Setelah itu, kelompok kami melakukan pengeboran pada papan PCB sesuai dengan skematik yang telah dibuat. Setelah dilakukan pengeboran, selanjutnya kita menyusun komponen sesuai dengan skematik yang telah kita buat di EasyEDA. Pastikan tidak ada komponen polar yang terbalik karena dapat menyebabkan korsleting. Setelah semua komponen terpasang dengan benar, selanjutnya kita melakukan penyolderan di bawah jalur PCB-nya. Pastikan dalam proses penyolderan ini tidak ada kaki-kaki yang terhubung atau short. Pastikan sesuai dengan titiknya atau footprintnya. Setelah semua tersolder dengan baik, kita potong kaki-kakinya yang panjang-panjang agar lebih rapih. Selanjutnya akan dilakukan tahap root checking dan juga quality check. Quality check ini dilakukan untuk memastikan secara visual tidak ada jalur tembaga yang terputus atau open circuit yang dapat menyebabkan arus tidak dapat terhubung. Tahap pengujian, rangkaian terlebih dahulu dihubungkan ke transformator. Keluaran AC trafo kemudian masuk ke terminal input AC. Pada rangkaian power supply, setelah diberi tegangan, LED indikator akan menyala, menandakan bahwa rangkaian sudah menerima daya dan proses penyarah berjalan. Pertama-tama, kita akan mengukur input dari rangkaian dengan cara menghubungkan multimeter digital kepada input rangkaian. Terminal input rangkaian menghasilkan yaitu 12,44 volt. Multimeter digital kemudian dihubungkan pada terminal output rangkaian. Dari hasil pengukuran diperoleh nilai tegangan maksimum sebesar 11,81 volt. Nilai ini sedikit lebih rendah dari 12 volt ideal dan nilai minimum adalah 1,27 volt. Dan hal tersebut masih sesuai dengan karakteristik rangkaian karena adanya penurunan tegangan pada diode penyarah, dropot pada regulator, serta pengaruh kapasitor filter terhadap ripple tegangan. Saat potensio diputar, nilai tegangan pada multimeter ikut berubah. Hal ini menunjukkan bahwa regulator bekerja dengan baik dan tegangan keluaran dapat diatur sesuai kebutuhan. Secara keseluruhan, hasil pengujian menunjukkan bahwa rangkaian power supply dapat berfungsi dengan stabil dan bekerja sesuai dengan prinsip kerjanya. 1,2. Coba naikin. Kami dari kelompok 15 mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.